Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Firdanana, inilah live update selengkapnya. Tribuners, ke berita pertama, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia menyampaikan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pemeriksaan tersebut terkait pemberian penjelasan komprehensif terkait dengan tes wawasan kebangsaan TWK para pegawai KPK. Pihak Komnas HAM akan menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk proses pendalaman, klarifikasi, dan juga informasi. Pihak Komnas HAM juga menyebut jadwal pemeriksaan tersebut juga sudah disepakati dengan pihak Biro Hukum KPK. 4 mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dari 3 periode berbeda memberikan keterangan kepada Komnas HAM RI pada hari ini, Jumat 18 Juni, terkait aduan pegawai KPK yang menduga ada pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan. Untuk mengetahui informasi update terkininya, sudah bergabung bersama saya wartawan tribunnews.com ada Gita Irawan. Halo Gita Irawan, selamat sore. Selamat sore, Firda. Gita, bisa dijelaskan apa saja poin-poin yang pihak KPK sampaikan kepada Komnas HAM pada hari ini? Bisa disampaikan ada 4 poin yang disampaikan oleh para pimpinan KPK kepada Komnas HAM. Pertama, yakni terkait nilai-nilai yang sekarang ini digunakan oleh KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang tercermin dalam aturan, kode etik, dan SOP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas KPK. Kedua, terkait sistem kolektif dan kolegial pimpinan KPK yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Kemudian ketiga, hal-hal terkait independensi KPK dan aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang dan United Nations Against Corruption. Keempat, terkait pendidikan wawasan kebangsaan di KPK pada periode kepemimpinan mereka masing-masing. Oke, apa saja poin-poin yang digarisbawahi oleh Komnas HAM sendiri? Dari Komnas HAM sendiri menggarisbawahi setidaknya ada 3 poin. Pertama, Komnas HAM ingin memastikan mekanisme kerja dan kontrol di internal KPK, pola hubungan antara staf dan pimpinan, kemudian pola target penyelesaian kasus. Yang kedua, Komnas HAM juga meminta keterangan terkait mekanisme internal di KPK untuk memastikan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan kebangsaan yang ada di dalam KPK. Yang ketiga adalah terkait dengan asal-usul dan definisi istilah Taliban yang muncul dalam polemik TWK pegawai KPK. Kemudian, apa yang dilakukan Komnas HAM setelah pertemuan tersebut? Nantinya Komnas HAM masih akan melakukan permintaan keterangan terkait fakta dalam proses TWK. Rencananya akan ada beberapa pihak lagi akan dimintai keterangan seperti itu. Kapan hal tersebut akan dilakukan, Gita? Bisa diinformasikan kepada kami? Rencananya permintaan keterangan selanjutnya dilakukan pada pekan depan. Namun sampai saat ini masih menunggu penjadwalan dan proses surat menyurat seperti biasa. Seperti itu, Firda. Jurnalis kami tadi juga sempat melakukan wawancara dengan Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 M. Yasin, dan berikut liputannya untuk Anda. Penonaktifan atau pemecatan atau penyerahan tugas kepada atasan sehingga dia mungkin nantinya pada akhirnya adalah diberhentikan seperti itu. Jadi sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi. Jadi tidak berujung pada pemecatan, tapi harus pembinaan. Kalau pembinaan, maka peraturan komisi itu yang nomor 652 itu satu namanya pelengseran dari pegawai KPK itu harus dicabut gitu. Nah, dasar aturannya, dasar hukum untuk melakukan pemecatan itu tidak ada. Bahwa tes wawasan kebangsaan itu menguji seperti apa sih wawasan kebangsaan yang seharusnya dimiliki oleh para pegawai KPK itu. Kalau kurang ya ditambah, bukannya kalau kurang terus dipecat. Ini kan menjadi tanda tanya besar dari masyarakat. Apalagi beralih ke Jawa Tengah, Saudara, pencairan uang ganti rugi atau UGR tanah terdampak pembangunan jalan tol Yogyakarta Solo di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah terus bergulir. Hingga hari ini Jumat 18 Juni, pencairan UGR tanah terdampak tol tersebut memasuki Desa Keranggan, Kecamatan Polan Harjo. Ada sebanyak 116 bidang milik warga dan tanah kas desa atau TKD yang terdampak oleh pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Pencairan UGR tol Yogyakarta Solo di desa tersebut berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Para penerima UGR dibagi pada 2 sesi untuk menghindari terjadinya kerumunan saat pencairan UGR.
Dikabarkan ada 17 bidang tanah yang belum dibayarkan oleh pihak panitia pengerjaan jalan tol Yogyakarta Solo karena persyaratan administrasi dari 7 bidang tanah milik warga belum lengkap. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Yogyakarta, ada Al-Murfi Sofian. Halo, Murfi. Halo, Firda. Selamat sore. Sore. Murfi, bisa dijelaskan kepada kami bagaimana update terkini pembangunan jalan tol Yogyakarta Solo di Klaten sendiri? Oke, dapat kami informasikan bahwasanya pada hari ini, Jumat 18 Juni 2021, telah berlangsung pembayaran pencairan ganti rugi uang tanah terdampak tol Yogyakarta Solo di Desa Keranggan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nah, di Desa Keranggan ini terdapat 116 bidang tanah yang dibayarkan dengan total ganti kerugian senilai 78,7 miliar rupiah. Nah, di Desa Keranggan ini sebenarnya terdapat 133 tanah yang akan diterjang tol. Namun karena beberapa syarat administrasi belum lengkap, jadi baru 116 tanah yang bisa dibayarkan. Adapun 17 tanah sisa yang belum dibayarkan akan diagendakan pada bulan Juli mendatang. Nah, Firda, dapat juga kami informasikan bahwasanya untuk Kabupaten Klaten sendiri telah berlangsung sekitar 9 desa yang telah menerima pembayaran ganti rugi tol. Demikian. Oke, kemudian apakah ada warga yang mendapatkan UGR hingga nominalnya miliaran seperti itu? Ya, Firda, di Desa Keranggan sendiri dari 116 bidang tanah yang terdampak tol tadi, ada beberapa warga yang menerima ganti rugi hingga miliaran, seperti warga bernama Mulyono, dia mendapatkan ganti rugi sebesar 3,4 miliar. Itu merupakan kompensasi dari tanah berupa rumah dan ruko miliknya ikut diterjang pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Di Desa Keranggan sendiri, selain miliaran juga terdapat warga yang menerima ganti rugi kisaran puluhan juta hingga ratusan juta. Namun paling besar Mulyono tadi sebesar 3,4 miliar. Demikian, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Yogyakarta Al-Murfi Sofian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, vaksin Center Polda Riau resmi beroperasi sejak Kamis 17 Juni 2021 kemarin. Layanan vaksinasi COVID-19 ini dipusatkan di Gedung Baru RSPK Pekanbaru. Vaksin center yang diinisiasi Polda Riau ini bisa disebut yang pertama kali digelar di Indonesia. Fasilitas unggulan vaksin center ini diantaranya bisa melakukan penyuntikan vaksin secara bersamaan terhadap 117 orang sekaligus. Jumlah vaksinator yang banyak membuat masyarakat tak perlu mengantre panjang. Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi berharap kehadiran vaksin center mampu mengakselerasi atau mempercepat program vaksinasi bagi seluruh masyarakat di Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Amanda. Halo Rizky, selamat sore. Ya, selamat sore, Firda di studio. Rizky, bisa dijelaskan apa latar belakang Polda Riau membuat vaksin center ini? Iya, terima kasih Firda. Baik, Tribuners, dapat saya laporkan bahwa vaksin center Polda Riau sudah resmi beroperasi pada Kamis kemarin. Vaksin center ini sendiri berlokasi di markas Polda Riau yang lama di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. Adapun latar belakang didirikannya vaksin center ini adalah untuk mengakselerasi atau mempercepat program vaksinasi terhadap masyarakat. Terlebih di Kota Pekanbaru, target vaksinasi mencapai 70%. Namun sampai saat ini target yang dimaksud masih jauh, maka dari itu perlu semacam tempat yang bisa jadi pusat vaksinasi supaya masyarakat lebih mudah mengakses, begitu rekan Firda. Oke, Rizky, bisa dijelaskan kepada kami berapa target harian masyarakat yang bisa divaksin di vaksin center tersebut? Iya, sempat disampaikan oleh Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi bahwa target yang bisa dicapai dari
vaksin center ini sendiri, yakni dalam perharinya sekitar 3.000. Bahkan kemarin itu dalam sekali suntik bisa menyuntikkan dosis vaksin sebanyak 117 dosis, begitu rekan Firda. Oke, bisa dijelaskan kepada kami, selain vaksin center, apa program Polda Riau lainnya yang mendukung program vaksinasi tersebut? Ya, sejak 24 Mei 2021 yang lalu, Polda Riau sudah menggelar vaksin keliling atau door-to-door, di mana tim vaksinator kepolisian dibantu juga dengan petugas medis dari Dinas Kesehatan setempat melakukan program vaksinasi dengan mengunjungi rumah-rumah warga untuk divaksin. Terutama diprioritaskan adalah untuk vaksin ini yaitu dari kalangan lansia, begitu rekan Firda. Oke, nah Tribuners, tadi jurnalis kami sempat melakukan wawancara dengan Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, dan berikut liputannya untuk Anda. Polda Riau meresmikan vaksin center yang merupakan bagian dari operasionalisasi Rumah Sakit Bayangkara yang hari ini menempati Gedung Mapolda yang lama. Di Gedung Mapolda yang lama kita renovasi dan kita siapkan untuk Rumah Sakit Bayangkara yang di dalamnya ada fasilitas vaksin center yang hari ini tadi bisa melakukan penyuntikan vaksin secara bersamaan sejumlah 117 sekaligus dalam waktu bersamaan. Ini satu hal yang kita ingin melakukan upaya percepatan dan kita menyiapkan hal itu. Tentu ini sesuatu yang Polda ingin persembahkan, dedikasikan kepada masyarakat Riau, Pekanbaru pada khususnya, dan utamanya adalah dalam rangka kita semuanya melakukan upaya mewujudkan apa disebut dengan kekebalan komunal. Ini yang kita ingin harapkan. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, Polrestabes Palembang menggelar razia gabungan dalam rangka penertiban kafe pada Sabtu 16 Juni malam. Pihak kepolisian menemukan satu kafe yang kedapatan masih beroperasi di luar batas jam yang telah ditentukan. Polrestabes Palembang memberikan sanksi kepada 2 orang pemilik dan pengelola kafe NL lantaran tak mematuhi protokol kesehatan. Pihak kepolisian memberikan denda sebesar 7,5 juta rupiah per orang, sehingga total menjadi 15 juta rupiah. Keduanya membayar denda sebagai ganti kurungan selama 7 hari. Uang denda tersebut nantinya akan disetorkan kepada negara. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Sri Foku, ada Andi Wijaya. Halo, selamat sore Andi. Halo Andi, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Firda. Andi, bisa dijelaskan apa alasan KPNL ini didenda oleh kepolisian dan bisa mungkin dijelaskan lebih detail? Di mana Cafe No Limit ini diberikan sanksi karena melanggar surat edaran Wali Kota Palembang, Mbak, tentang pembatasan jam operasional terhadap tempat hiburan, di mana seharusnya kafe ini tutup pukul 21 malam, tetapi malah melewati batas yang telah ditentukan. Dan diketahui kafe ini sendiri sudah 2 kali diberikan sanksi peringatan, seperti kartu kuning, tapi tetap melanggar perda tersebut. Terima kasih, Mbak. Oke, kemudian apa sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada kafe tersebut? Jadi pemilik kafe dan pengelola kafe ini masing-masing diberikan denda 7,5 juta rupiah, dengan keduanya total 15 juta rupiah. Denda ini sendiri diketahui sebagai kurungan pengganti selama 7 hari setelah dilakukan sidang tertutup justisi di kafe tersebut. Demikian. Setelah tadi ada sanksi untuk kafe tersebut sebesar 15 juta rupiah sebagai ganti kurungan, apa yang dilakukan oleh Satgas Covid-19 Polrestabes Medan? Jajaran Polrestabes Palembang sendiri melalui Kapolrestabes, Kombes Pol Irfan Parawira, dan Kasat Reskrim Kompol Triwayudi selalu terus memberikan himbauan, Mbak, kepada masyarakat Palembang khususnya, dan kepada seluruh pemilik kafe dan mal untuk menaati protokol kesehatan. Tapi jika melanggar, proses akan ditindaklanjut. Demikian. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwahyudi, dan berikut liputannya untuk Anda. Ini Satreskrim Polrestabes Palembang tadi sudah ibaratnya bekerjasama dengan Satpol PP dan ada sidang dari hakim dari pengadilan.
kejaksaan juga melakukan sidang cepat yang memang tertutup artinya untuk pelanggaran prokes yang memang melanggar perwali itu terhadap 2 orang terlapor kita, pemilik dan pengelola yang mungkin terhadap KP No Limit sudah dikenakan denda, satu dendanya 7,5 juta dan satu lagi sama-sama 7,5 juta, jadi total 15 juta rupiah yang diharuskan membayar atau mengganti kurungan dengan 7 hari kurungan masing-masing apabila tidak membayar denda. Alhamdulillah pada sidang itu terbukti, sehingga kami harapkan himbauan kepada pemilik misalnya tempat kafe, resto, ataupun rumah makan atau tempat hiburan, tolong kita sama-sama mentaati aturan perwali sudah ada, ya kan, untuk prokes tetap dijaga di tempatnya masing-masing sehingga kita bisa menekan penyebaran COVID-19 di Kota Palembang. Bang, itu denda itu untuk mengganti pidana itu, Bang? Denda itu akan disetorkan ke negara otomatis. Kalau memang saya harapkan sih memang tidak ada lagi yang seperti ini, dan saya harapkan juga memang kami harapkan dari kepolisian, TNI, Satpol PP, semua bisa tertib, semua bisa menghargai aturan yang berlaku. Bang, termasuk juga pesta, mungkin Bang, pesta undangan pernikahan, Bang, termasuk Bang? Dari undangan pernikahan kan ada aturannya juga, ada diatur mungkin jumlahnya, jumlah undangan, Bang, ya? Jumlah undangan ataupun teknis di dalam mungkin bisa datang, tidak perlu salaman lagi, datang mungkin dari jauh, salaman terus keluar. Tribuners, seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah kapan hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebong Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Berita selanjutnya, Saudara, seorang pria berinisial MIA, 29 tahun warga Tayu dibekuk Satreskrim Polres Pati atas kasus manipulasi informasi elektronik. Pelaku memanfaatkan celah sistem di antara sebuah marketplace digital dan perusahaan ekspedisi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Modus yang dilakukan tersangka yakni membuat akun penjual di Bukalapak dengan alamat fiktif serta membuat manipulasi transaksi demi mendapatkan keuntungan dari cashback. Pelaku melakukan tindak pidana tersebut hanya dalam satu waktu bulan, yakni pada Januari 2020. Perbuatannya terendus ketika pihak perusahaan ekspedisi yakni CMT Express dan perusahaan lokal pasar digital yakni Bukalapak menemukan selisih tagihan biaya pengiriman dalam sistem mereka masing-masing. Pelaku membuka 5 akun toko di Bukalapak dengan alamat fiktif di Tuban dan Kediri, Jawa Timur. Toko-toko tersebut menjual aneka barang kebutuhan sehari-hari dengan harga murah, diantaranya kopi dan teh celup seharga Rp100 per sasetnya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jateng, ada Maska Hauzan. Halo, selamat sore Maska. Selamat sore Firda. Maska, bisa dijelaskan ke kami bagaimana modus pelaku melakukan kriminalitas tersebut? Ya, Firda, dapat kami laporkan bahwa baru saja siang tadi jajaran Polres Pati mengadakan konferensi pers terkait ungkap kasus manipulasi transaksi elektronik. Jadi tersangka MIA ini membuka 5 toko di Bukalapak yang beralamat fiktif di Tuban dan Kediri, Jawa Timur. Toko-toko itu menjual kebutuhan sehari-hari dengan harga murah yaitu kopi, teh, dan lain-lain seharga antara lain Rp100 per saset. Dan dia ini memanfaatkan promo gratis ongkir. Jadi untuk pembelian barang selama bulan Januari 2020 di kota yang sama, ongkirnya ditanggung oleh Bukalapak. Ya, sementara di sisi lain sebagai penjual, dia juga membuka toko fiktif di Kediri dan Jawa Timur dan Tuban, Jawa Timur, dan dia sebagai VIP member di JNT mendapatkan cashback 15% dari total transaksi yang dia lakukan selama 1 bulan. Dan dia sudah mengantongi 54 juta dari perbuatan tindak pidana ini. Kemudian bagaimana? Bisa dijelaskan ke kami bagaimana mulanya pihak perusahaan mulai mengendus kasus tersebut? Ya, jadi awalnya setelah transaksi bulan Januari 2020 itu, pihak JNT mencatat ongkos kirim yang ditagihkan kepada Bukalapak sebesar Rp349 juta. Namun, di sisi lain Bukalapak hanya mencatat transaksi ongkos kirim sebesar Rp103 juta. Ini karena manipulasi yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga ada selisih ongkos kirim sebesar sekitar Rp245 juta. Inilah yang kemudian membuat JNT melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian dan akhirnya pelaku bisa diringkus. Kemudian bisa dijelaskan ke kami apa ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku? Jadi pelaku MIA ini dijerat pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda Rp12 miliar. Demikian Firda. Nah baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolres Pati, AKBP Ari Prasetya Syafaat, dan berikut liputannya untuk Anda.
berdasarkan temuan ini didalami, kenapa ada selisih? Ternyata ada orang yang bermain di sini, yaitu tersangka yang sudah kita amankan dengan membuka akun reseller bodong, ya, yang mana nanti kita akan lihat di sini, rekan-rekan bisa lihat akun-akun reseller bodong, ya, dengan nama Rumah Herbal Pati, dengan ada kurang lebih 5 akun yang dibuat oleh tersangka ini. Nah, ini menjual barang-barang atau produk-produk seperti kopi dengan harga yang cukup murah. Jadi kopi saset dijual Rp100. Nah, ini akun-akun palsu ini, akun-akun penjualan palsu ini kemudian dibeli sendiri oleh tersangka dengan menggunakan akun yang palsu juga. Jadi dia yang membuat, dia yang menjual, dia yang membeli dengan akun palsu. Kemudian barang-barang ini dia memanfaatkan sistem yang ada atau mekanisme yang ada di Bukalapak, yang mana dari satu daerah itu free ongkir, ya, bebas ongkos kirim. Dan pihak JNT juga memberikan satu fasilitas terkait dengan member-member VIP. Jadi dia sudah tergolong member VIP untuk pengiriman cashback sebesar 15% dari total transaksi pengiriman. Sehingga dari total 350 juta tagihan, 350 juta rupiah tagihan yang diaudit bulan Januari, ini dia mendapat cashback sebesar 52.500.000 rupiah dari JNT. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, plat pet 2 sisi ornamen di Tugu Selamat Datang yang terletak di perbatasan Kota Tepian dan Kabupaten Kutai Kartanegara hilang. Tugu yang terletak di Jalan Poros Samarinda Bontang, Kelurahan Sungai Siring, Samarinda Utara tersebut berbentuk paruh enggang. Hilangnya ornamen Tugu Selamat Datang tersebut menimbulkan beragam pertanyaan. Bahkan warga sekitar menduga ornamen tersebut sengaja diambil oleh oknum tak bertanggung jawab yang sengaja merusak fasilitas umum. Laporan tentang hilangnya plat Tugu Selamat Datang ini sudah dilaporkan oleh Lurah Sungai Siring. 2 hari seusai membuat laporan, warga berhasil menangkap pelaku pencurian. Pelaku kedapatan mencongkel ornamen Tugu pada Jumat 18 Juni dini hari sekira pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Pelaku berinisial RP 45 tahun tersebut diamankan dan diikat di sebuah tiang listrik oleh warga setempat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltim ada Muhammad Fairusani. Halo, selamat sore Muhammad Fairusani. Sore, ya Firda. Fairus, bisa dijelaskan kepada kami bagaimana awalnya kasus pencurian ini terungkap? Ya, sore Firda dan Tribuners, bahwa laporan dari pihak Kelurahan Sungai Siring sendiri sudah terjadi di awal hari Senin lalu, dan polisi sendiri langsung datang menangani untuk akhirnya menangkap pelaku pada Jumat dini hari tadi. Sebelumnya, pelaku sendiri sudah diintai oleh pihak Kelurahan, LPM, dan unsur TNI Polri dari Babinkom Timas dan Babinsa di Kelurahan Sungai Siring. Namun belum didapati bukti bahwa pelaku tengah mencongkel ornamen yang dari plat tembaga tersebut. Namun pada dini hari tadi barulah tertangkap basah ketika mencongkel di sekitar area Tugu Selamat Datang tersebut. Oke, Anda tadi menyebutkan penangkapan dilakukan oleh warga sekitar. Bisa diceritakan bagaimana kronologinya? Baik, warga sekitar sendiri diminta Lurah Sungai Siring untuk berjaga dan ditemani oleh pihak dari kepolisian Polresta Samarinda yang saat itu memang sudah bersiaga di sekitar lokasi untuk mengetahui siapa pelaku dari pencurian plat tembaga tersebut. Nah, warga pada dini hari tadi sekitar pukul 1 melihat 2 orang pelaku menggunakan kendaraan bermotor, namun belum terbukti dia mencongkel. Tapi pada saat pukul 2, pelaku sendiri akhirnya mendekati Tugu tersebut di sisi sebelah kanan Tugu dan langsung mencongkel. Nah, disitulah warga dan beberapa LPM dan TNI Polri langsung menggerebek mereka. Oke. Begitu.
Kemudian motifnya sendiri pelaku melakukan hal tersebut bagaimana? Bisa dijelaskan ke kami? Dari keterangan Kapolsek Sungai Pinang bahwa pelaku sendiri saat ini sedang di dalam penyelidikan jajarannya. Untuk motif sendiri sampai saat ini kepolisian masih belum mendapati motif pelaku untuk apa dia mencuri, untuk digunakan apa atau misalnya dijual kemana. Polisi masih terus menggali informasi dari pelaku yang tertangkap sendiri. Oke. Oke, kemudian tindak lanjut pihak kepolisian sendiri bagaimana terkait kasus pencurian tersebut? Tindak lanjut Kapolres Sungai Pinang Kompol M. Jupirana sempat tadi diwawancara melalui sambungan telepon. Beliau mengatakan bahwa saat ini sedang berada di TKP dan saat ini tindak lanjutnya sedang memeriksa area sekitar TKP, lalu membawa pelaku untuk mana saja yang lokasi-lokasi di mana dia mencuri plat tembaga tersebut. Begitu. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Kaltim Muhammad Fairusani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, Polres Bitung menyita ribuan botol minuman keras atau miras pada Kamis 17 Juni malam. Ribuan botol miras tersebut disita dari sebuah kapal motor oleh tim Resmob Satreskrim Polres Bitung. Miras tersebut berjenis cap tikus yang berada di dalam palka atau balancing kapal. Pihak kepolisian menyita miras jenis cap tikus dalam 40 galon ukuran 25 liter dan air minum kemasan ukuran 600 ml. Saat melakukan penggeledahan dan penyitaan minuman keras cap tikus, tidak ada perlawanan dari anak buah kapal lantaran miras tersebut tidak memiliki izin yang sah. Barang bukti berupa minuman keras jenis cap tikus langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Bitung. Dalam waktu dekat setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri Bitung akan dilakukan pemusnahan. Nanti ikut diamankan pula dalam penggerbekan tersut 13 orang laki-laki yang diduga adalah pemilik cap tikus juga ABK kapal. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Manado ada Christian Wayongkire. Halo Christian, selamat sore. Selamat sore rekan Firda. Christian, bisa dijelaskan ke kami berapa banyak minuman keras tradisional jenis cap tikus yang diamankan tim Resmob Polres Bitung? Baik, terima kasih rekan Frida dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, reporter Tribun Manado Christian Wayongkire akan melaporkan terkait dengan pengungkapan kasus dugaan penyelundupan minuman keras atau minuman tradisional yang oleh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara menyebutnya cap tikus. Terjadi pada Kamis malam seperti yang disampaikan oleh rekan Firda dalam jumlah sekitar 3.000-an botol, jumlahnya 3.000-an botol botol minuman kemasan berukuran 600 ml. Ada juga dikemas dalam 40 galon berukuran 25 liter. Dan saat ini seperti yang disampaikan oleh rekan Firda tadi, sudah diamankan oleh tim Resmob Satreskrim Polres Bitung di Mapolres Bitung, rekan Firda. Oke, bisa dijelaskan ke kami kapan dan bagaimana proses pengungkapan kasus ini dilakukan oleh tim Resmob Polres Bitung sendiri, serta mungkin di mana lokasinya tepatnya ditemukan miras tersebut? Baik rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, dari informasi yang disampaikan oleh Acun Komisaris Polisi Feli Sumampau selaku Kasat Reskrim Polres Bitung, didampingi Aibda Denhar Popente selaku Katim Resmob Polres Bitung, penangkapan berlangsung pada Kamis malam di depan docking kapal. Jadi kapal yang mengangkut atau diduga menyelundupkan minuman keras jenis cap tikus ini baru saja selesai docking. Kemudian sudah hendak akan berlayar dan tim Resmob Polres Bitung menerima informasi dan laporan bahwa diduga di dalam palka kapal ini mengangkut minuman keras jenis cap tikus, rekan Firda. Oke, kemudian setelah dilakukan penangkapan tersebut, bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian atas penemuan tersebut? Baik rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, setelah penanganan kasus ini, Satreskrim Polres Bitung sudah menyerahkan sepenuhnya penanganannya ke Satuan Narkoba untuk proses hukum lebih lanjut, rekan Firda.
Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Bitung AKP Freli Sumampo, dan berikut liputannya untuk Anda. Kami Satreskrim Polres Bitung, dalam hal ini oleh tim Resmob Polres Bitung telah mengungkap dan mengamankan ada sekitar 1.900 botol minuman keras jenis cap tikus yang dilakukan peredarannya secara ilegal. Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update.
Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, pencuri berinisial AL 23 tahun ditangkap oleh Satreskrim Polres Pindrang selesai melakukan aksinya di Desa Tanjung, Kecamatan Bukpon, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Korban Siti Akamaria, 24 tahun sebelumnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pelaku melakukan aksinya pada Jumat 9 Juni sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan keterangan dari korban, Satreskrim Polres Pindrang pun melakukan serangkaian penyelidikan dan melakukan pencarian terhadap pelaku AL. Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di area persawahan di Desa Tanjung pada Selasa kemarin 15 Juni. Pelaku mengakui perbuatannya yang telah melakukan jambret di beberapa kabupaten. Pelaku mulai melancarkan aksinya pada Maret 2021 hingga Mei 2021. Dan untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Timur ada Nining. Halo, Nining, selamat sore. Ya, selamat sore. Nining, bisa dijelaskan ke kami bagaimana kronologi penangkapan pelaku jambret lintas kabupaten berinisial AL tersebut? Ya, baik, terima kasih. Saat ini, Satreskrim Polres Pindrang telah mengamankan pelaku jambret lintas kabupaten, yakni AL, di mana pada saat penangkapan tersebut, AL sedang berada di Kabupaten Luwu. Pada saat penangkapan tersebut, AL berusaha melarikan diri, namun berhasil diamankan kembali oleh petugas dengan diberi peringatan dan diberikan terpaksa harus ditembak bagian kaki kanan dan kirinya, sehingga pelaku berhasil dibawa ke Kabupaten Pindrang. Oke, kemudian tadi kan dijelaskan jambret ini adalah jambret lintas kabupaten. Nah, di mana saja pelaku melancarkan aksinya tersebut, Nining? Baik, jadi pelaku AL ini melancarkan aksinya di 3 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Pindrang, yang kedua di Kabupaten Sidrap, dan terakhir di Kota Parepare. Ada berapa TKP tepatnya tempat pelaku melancarkan aksinya, Nining? Baik, untuk TKP di Kabupaten Pindrang sendiri ada 10 TKP, untuk Kabupaten Sidrap ada 9 TKP, dan untuk Kota Parepare ada 11 TKP. Oke, nah baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pindrang Ibtu Deki Marizaldi, dan berikut liputannya untuk Anda. Tersangka berada dari serangkaian penyelidikan didapat informasi tersangka di daerah Kabupaten Luwu, dan kita kemarin beberapa penangkapan di situ didapatkan AL ada di daerah Kabupaten Luwu. Kemudian TKP yang terjatuh tadi sebanyak 29 TKP, Pindrang 10, Parepare 11, Sidrap 8 TKP dari hasil pengakuan dari pelaku AL. Kemudian barang-barang bukti yang telah kita amankan, 1 unit handphone merek iPhone 6 Plus warna merah grey, kemudian 1 unit HP merek Oppo warna merah, kemudian 1 unit HP Oppo warna merah juga, 1 unit HP merek Vivo warna hitam ungu, 1 unit HP merek Vivo warna hitam biru sudah kita serahkan ke Parepare, karena Parepare yang TKP di Parepare dan Oppo warna merah tadi sudah kita serahkan juga ke Resmo Parepare untuk dilakukan pengembangan. Ada 1 unit sepeda motor merek Yamaha warna silver yang dilakukan oleh yang digunakan oleh tersangka. Kemudian 1 unit sepeda motor merek Yamaha warna silver juga punya tersangka. Jadi modusnya ketika dia melakukan aksinya, dia sudah memintai dari korbannya pada saat tempat yang sepi, kemudian dia langsung menarik atau mengambil barang dan mengakibatkan korbannya terjatuh. Ada yang tasnya ditarik, kemudian terjatuh korbannya, bukan didapati luka. Beralih ke Pontianak, Saudara, Wali Kota Singkawang Chai Chuimi menemui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Selasa 15 Juni. Pada pertemuan tersebut, Wali Kota membahas pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah masing-masing. Walkot Singkawang juga menyampaikan proposal terkait pengembangan destinasi wisata hutan mangrove kepada Menteri Sandiaga Uno. Menparekraf Sandiaga Uno juga memberikan instruksi khusus
yakni meminta untuk menggelar event berskala internasional. Sandiaga juga berpesan agar Walkot Singkawang bisa menunjukkan ke mata dunia soal toleransi Indonesia lewat event internasional tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Pontianak ada Rizky Kurnia. Halo, selamat sore Rizky. Ya, selamat sore Firda. Rizky, bisa dijelaskan apa yang disampaikan Wali Kota kepada Menteri Sandiaga Uno di sana? Ya, jadi memang pada Selasa 15 Juni 2021 kemarin, memang Wali Kota Singkawang, Ibu Cejuni, ditemani juga dengan dari Dinas Pariwisata Kota Singkawang menemui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Nah, memang pada pertemuan tersebut, Wali Kota menyampaikan proposal untuk pengembangan destinasi wisata baru, yaitu wisata hutan mangrove kepada Menteri Sandiaga Uno, di mana nantinya wisata mangrove ini akan menjadi tujuan wisata baru di Kota Singkawang. Nah, untuk diketahui di Kota Singkawang saat ini sudah ada 45 destinasi wisata, di mana 30 diantaranya itu sudah dikelola dengan baik dan sementara sisanya itu masih belum dikelola dengan baik, gitu kan? Oke, kemudian tadi Anda menyebutkan ada rencana pengembangan destinasi wisata hutan mangrove. Nah, apa yang menjadi tujuan oleh pemerintah Kota Singkawang sendiri? Nah, untuk untuk tujuan dari wisata mangrove ini pengembangannya selain daripada untuk menambah jumlah destinasi wisata baru, namun juga untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Singkawang, sehingga bukan hanya berdampak pada ekonomi Kota Singkawang saja, namun juga untuk masyarakat di sekitar. Nah, menurut Wali Kota Singkawang sendiri, memang masyarakat di sekitar wisata hutan mangrove ini nantinya dapat membuka usaha sendiri, begitu, baik itu membuka lahan parkir menjadi juru parkir ataupun berjualan ataupun berdagang di sekitar sana, begitu, Ferda. Oke, kemudian bagaimana rencana pengembangan wisata hutan mangrove di sana? Nah, untuk pengembangan hutan mangrove ini direncanakan nantinya akan seluas 8 km persegi. Jadi memang menghubungkan antara dua kecamatan, yaitu Kecamatan Singkawang Barat dan juga Kecamatan Singkawang Utara. Nah, dengan luas yang begitu luas ini memang nantinya diperkirakan berkisar uang yang digunakan ataupun dana yang digunakan itu berjumlah 203 miliar. Di mana dananya nanti diperkirakan akan diperoleh dari APBN, kemudian dari APBD Provinsi, kemudian dari APBD Kota dan juga investor. Nah, untuk saat ini wisata mangrove masih berupa rencana dan proposalnya memang sudah disampaikan atau diajukan oleh Wali Kota kepada Menteri Sandiaga Uno. Namun nantinya apabila disetujui oleh Pak Menteri, ini kemungkinan memakan waktu kurang lebih 8 tahun untuk proses pengerjaannya, begitu Firda. Oke, kemudian bisa dijelaskan ke kami selain destinasi pariwisata, apalagi sih yang dimiliki Kota Singkawang sendiri? Nah, untuk di Kota Singkawang sendiri memang sebetulnya ini juga sekalian menjawab pertanyaan ataupun tantangan dari Bapak Sandiaga Uno, Pak Menteri, bahwa di Kota Singkawang itu memang sebenarnya sudah ada event internasional ataupun festival internasional, yaitu Festival Imlek dan Cap Gome. Nah, hanya saja memang saat ini pemerintah Kota Singkawang masih mendorong untuk menghadirkan festival bertaraf internasional lain berbasis kebudayaan di Kota Singkawang. Begitu, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Pontianak Rizky Kurnia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Kembali bergulirnya kompetisi sepak bola tanah air membuat beberapa tim sudah mulai melakukan persiapan. Kompetisi tersebut akan berlangsung pada Juli 2021 mendatang. Kendati demikian, beberapa tim peserta Liga 1 dan Liga 2 sudah mulai melakukan persiapan timnya. Di antara tim yang sudah melakukan persiapan adalah Semen Padang FC. Tim kebanggaan Ranah Minang tersebut sudah melakukan latihan rutin sejak awal Juni lalu. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Padang ada Rahmat Panji. Halo, selamat sore Rahmat. Ya, selamat malam Firda. Selamat sore Firda. Rahmat, bisa dijelaskan ke kami sejak kapan Semen Padang FC sudah melakukan persiapan untuk Liga 2? Baik, untuk Semen Padang FC itu sejak tanggal 2 Juni kemarin itu sudah mulai melakukan latihan perdana di bawah pimpinan Coach Weliansyah. Jadi sudah kurang lebih sudah hampir 2 minggu Semen Padang FC itu melakukan latihan intens untuk menghadapi Liga 2 di bulan Juli mendatang. Oke, kemudian sudah sampai mana persiapan latihan yang dilakukan oleh Semen Padang FC sendiri? Oke, 2 minggu terakhir ini pada tahap awal itu Coach Weliansyah menerpa fisik para pemain Semen Padang, dan untuk minggu sekarang itu lebih kepada
pressing, defense, dan transisi. Jadi macam-macam menu latihan selalu diberikan oleh Coach Weliansyah kepada pemainnya di Semen Padang. Seperti itu, Firda. Oke. Kemudian bisa dijelaskan ke kami bagaimana dengan kedalaman skuad dari Semen Padang FC sendiri untuk musim ini? Oke. Untuk sekarang itu Semen Padang sudah merekrut sebanyak 27 pemain yang kira-kira 50% adalah talenta lokal asli Sumbar dan masih muda. Dan kebanyakan pemain yang mengisi pos-pos di lini pertahanan, lini tengah, dan lini serang itu adalah pemain lama yang sudah senior yang dulunya pernah berseragam Semen Padang juga. Oke, Rahmat mungkin bisa dijelaskan ke kami apa target Semen Padang FC sendiri dalam gelaran Liga 2 musim ini? Oke, karena sudah turun lagi ke kasta Liga 2 pada 2019 kemarin, itu Semen Padang ingin kembali promosi ke Liga 1 karena pada gelaran kompetisi kali ini sudah kembali menggunakan sistem degradasi dan promosi. Tentunya Semen Padang FC dari pihak manajemen dan pelatih kepala ingin Halo, Rahmat, bisa mendengar suara kami? Iya, ya bisa. Oke. Halo. Bisa dijelaskan tadi target dari Semen Padang FC sendiri di dalam gelaran Liga 2 di musim ini? Baik, untuk musim ini di musim ini Semen Padang menargetkan gelar untuk promosi ke Liga 1. Karena pada musim sebelumnya sempat turun ke Liga 2, tentu manajemen dan pelatih pihak klub itu ingin timnya kembali berada di Liga 1 dan bersaing dengan tim-tim papan atas lainnya di tanah air. Seperti itu, Firda. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Padang, Rahmat Panji atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke Jawa Timur, Saudara, selain fokus memikirkan soal dualisme dan mendatangkan pemain baru, Presiden Klub Arema FC Gilang Widya Pramana juga konsen memikirkan soal pengembangan bisnis Singoedan. Selesai program kerja awal ia ditunjuk menjadi Presiden klub, Gilang berencana membangun museum dan juga kafe Arema. Rencananya musim nanti untuk piala-piala dan juga barang-barang yang syarat akan makna bagi Arema. Tanya kafe dan juga museum, Crazy Rich Malang tersebut juga ingin membangun training center untuk para pemain Arema FC mulai dari senior hingga junior. Untuk ini dilakukan karena sampai dengan saat ini Arema masih belum punya lapangan sendiri. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Surya Malang ada Dia Ayu. Halo, selamat sore Dia Ayu. Sore Firda di studio. Bisa dijelaskan ke kami rencana bisnis apa yang akan dibuat oleh presiden klub tersebut? Oke, tidak dapat dilaporkan bahwa Gilang Widya Pramana atau presiden klub Arema FC yang baru saat ini sudah berencana ingin mengembangkan bisnis Arema FC. Yang pertama yang ingin dilakukan ialah ingin membuka dan juga membangun museum serta kafe Arema FC. Itu nanti rencananya untuk meletakkan piala-piala yang sudah didapatkan oleh Arema FC selama ini. Selain itu juga kafe untuk nobar ketika Arema FC berlaga, meskipun hingga saat ini masih belum Polri masih memberikan larangan agar tidak ada nobar. Namun itu nanti mungkin akan dibangun dalam waktu untuk jangka panjang. Selain itu rencananya selain membangun museum dan juga kafe, Gilang juga ingin menertibkan dan juga mengajak para pemilik distro yang sebelumnya menjual barang-barang Arema FC yang KW itu diajak untuk menjadi reseller agar yang dijual adalah barang-barang atau jersey original milik Arema FC. Selain itu Arema FC juga ingin membangun training center karena selama ini Arema FC selama berlatih persiapan Liga 1 berpindah-pindah lapangan. Seperti itu, Firda. Oke, mungkin bisa dijelaskan ke kami update terkini soal rencana bisnis Arema FC tersebut. Dia. Oke. Baik. Untuk sejauh ini Gilang masih membangun komunikasi dengan Pemkot Malang dan juga Pemkab Malang untuk menentukan lokasi
nantinya training center dibangun dan juga museum dibangun. Jadi hingga saat ini Gilang masih fokus untuk komunikasi dengan para pejabat di Malang Raya. Oke, baik. Terima kasih wartawan Surya Malang Diayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke Papua, Saudara, hari ini Jumat 18 Juni, Tribun Network melaunching tribunpapua.com secara virtual lewat aplikasi Zoom dan YouTube tribunnews.com. Peluncurannya dirangkaikan dengan webinar dengan tema kesiapan dan manfaat PON 20 2021 di Papua. Peluncuran jaringan Tribun Network ini digelar dari Jayapura Mall, Kota Jayapura sekira pukul 2 siang tadi. Dalam launching tribunpapua.com hadir sejumlah tokoh ternama di Indonesia. Mulai dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, Wakil Menteri PUPR John Wetipo, Gubernur Papua Lukas NMB, dan ada pula Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Yogo Trianto, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devakiri, Ketua Umum KONI Marciano Norman. Launching tribunpapua.com ini dipandu langsung oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network ada Feby Mahendra. Nantinya tribunpapua.com akan berkantor di Jalan Dr. Sutomo, nomor 8A Kelurahan Gura Besi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Sesuai dengan tagline-nya, mata lokal menjangkau Indonesia. Tribunpapua.com hadir sebagai wujud komitmen Tribun Network untuk membawa perspektif baru dan kearifan lokal Indonesia Timur ke kancah nasional. Jumlah masyarakat juga menyambut baik rencana peluncuran Tribun Papua ini. Mereka berharap Tribun Papua bisa meliput kekayaan alam Papua hingga menghadirkan berita terkait destinasi wisata di Kota Jayapura agar lebih dikenal luas. Nah, Tribuners, tadi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali juga memberikan sambutannya dalam launching tribunpapua.com dan berikut liputannya untuk Anda. Olahraga dan seni, saya kira kita tidak ragukan lagi, Papua adalah gudangnya, Papua adalah sumbernya, sourcesnya banyak. Bang Edo dengan semangatnya dan akhirnya menjadi inspirasi ya buat teman-teman, bukan hanya di Papua, tetapi di di seluruh Indonesia. Saya pernah dengar waktu beliau menyanyikan secara solo Indonesia Raya dan kita semua ikut. Itu luar biasa. Nah, kehadiran media saya kira sangat penting. Jadi banyak potensi-potensi daerah kita yang tidak terungkap ke permukaan karena tidak ada pemberitaan, tidak ada informasi tentang potensi-potensi daerah. Papua luar biasa. Ke depan kita akan menghadapi Pekan Olahraga Nasional. Secara khusus, tentu saya minta kepada Tribun Network untuk menginformasikan ini. Karena masih banyak yang bertanya, jadikah atau ditunda lagi dan lain sebagainya. Nah, saya kira komitmen Bapak Presiden Pak Jokowi sudah disampaikan pada saat tanggal 15 Maret yang lalu, rapat terbatas kabinet, bahwa PON tetap Oktober, akan dimulai tanggal 2 Oktober sampai dengan 15 Oktober di Tanah Papua. 33 kontingen dari 33 provinsi lainnya juga sudah menyatakan kesiapan. Nah, nanti KONI akan menyampaikan tentang kesiapannya. Pak Yunus yang komunikasi secara terus-menerus dengan kami juga tentu tahu kondisinya. Memang sekarang jangan dibayangkan kita melaksanakan dalam situasi yang normal. Kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tetapi dengan semangat bahwa ini saya mendengarkan luar biasa dari para tokoh-tokoh Papua, bahkan tokoh agama beberapa hari yang lalu mampir ke tempat saya menyatakan, Pak Menteri jangan khawatir, jangan ragu bahwa kami orang Papua mampu melaksanakan itu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini Tribuners. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada.
memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan juga interaksi. Saya Firda Nanda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!